Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Olivia dengan NPM 2478269. Saya di sini akan mengerjakan atau membuat video tentang lab 4.2.3 yaitu Design a Prototype of an AI application. Yang pertama ada bagian pertama kita akan mempertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML. Yang kedua itu ada merancang komponen yang dibutuhkan untuk aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML. Yang ketiga adalah menjelaskan proses dan operasi aplikasi IoT dengan diagram alur. Di sini ada skenarionya. Dengan semakin populernya perangkat dan jaringan IoT, teknologi untuk perangkat IoT juga berkembang pesat. Semakin populer perangkat dan jaringan IoT, semakin pula teknologi untuk perangkat IoT juga harus berkembang pesat. Perangkat IoT kini tidak hanya terbatas pada sensor dan aktuator, mereka harus bisa berpikir dan bertindak berdasarkan perubahan lingkungan. Berkat perkembangan kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Di sini ada sumber dayanya. Sumber daya yang dibutuhkan adalah perangkat dengan akses internet. Di sini ada instruksinya. Bagian pertama adalah mempertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML. Pertanyaan pertama adalah sebutkan fitur dan fungsi yang diinginkan untuk perangkat seperti ini. Fitur dan fungsi yang diinginkan untuk perangkat seperti ini tuh biasanya memahami perintah dari manusia seperti naikkan suhu atau turunkan suhu. Jika ada sensor suhu, maka sensor suhu itu harus bisa memahami perintah dari manusia seperti naikkan suhu atau turunkan suhu. Kalau ada sensor untuk menaikkan suhu atau menurunkan suhu, maka sensor tersebut harus bisa membaca perintah dari manusia seperti naikkan suhu atau turunkan suhu. Terus kemudian bisa menyesuaikan suhu ruangan secara otomatis berdasarkan perubahan suhu dan kelembapan lingkungan. Ketika suhu ruangan otomatis berubah menjadi naik, maka perangkat tersebut harus bisa menurunkan suhunya. Kemudian menghubungkan ke cloud untuk pembelajaran mandiri dan penyempurnaan algoritma AI. Terus menyimpan data historis suhu dan preferensi pengguna, serta mendeteksi apakah pengguna ada di rumah atau tidak dan menyesuaikan suhu sesuai kondisi tersebut, lalu memberikan notifikasi saat suhu tidak normal. Jika suhu berada di ambang rata-rata normalnya, maka harus bisa memberikan notifikasi saat itu. Misalkan suhu berada di atas ambang rata-rata. Terus ketika pengguna ada di rumah, perangkat tersebut harus bisa menyesuaikan kebutuhan dari penggunanya. Kemudian yang kedua ini ada sebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi suhu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi suhu adalah preferensi pribadi, apakah suhu tersebut nyaman bagi seseorang, atau pokoknya setiap orang-orang itu berbeda-beda. Kemudian atau preferensi pribadi tadi. Kemudian suhu ruangan saat ini.
faktor-faktor persepsi suhu juga harus bisa melihat atau mengetahui suhu ruangan saat ini. Kemudian kelembapan udara, lalu kedekatan dengan ventilasi udara, lalu waktu dalam sehari, baik pagi, sore, atau siang, pagi, sore, atau malam, kemudian aktivitas pengguna. Perangkat juga harus mengetahui aktivitas pengguna itu apa saja. Kemudian sebutkan cara perangkat pintar mendapatkan informasi tentang faktor-faktor tersebut. Perangkat pintar dapat mendapatkan informasi tentang faktor-faktor tersebut adalah jam internal untuk mencatat waktu dan tanggal, kemudian sensor suhu dan kelembapan, lalu masukkan suara atau aplikasi smartphone dari pengguna, kemudian akses internet untuk mendapatkan perakiraan cuaca secara real time, kemudian sensor gerak atau GPS dari smartphone pengguna. Maka kita harus menyetel jam internal untuk mencatat waktu dan tanggal, lalu mencatat juga sensor suhu dan kelembapan, lalu memasukkan suara kita ke dalam perangkat pintar tersebut agar perangkat pintar dapat mengetahui informasi tentang faktor-faktor tersebut. Lalu kita harus mengakses internet untuk mendapatkan perakiraan cuaca secara real time. Kemudian komponen yang kedua adalah rancang komponen untuk aplikasi IoT dengan AI atau ML. Pertanyaannya, apa saja komponen utama dari termostat atau pengendali pintar? Komponen utama dari pengendali termostat adalah sensor suhu dan kelembapan, modul Wi-Fi atau Zigbee untuk konektivitas ke cloud melalui gateway rumah, lalu mikrofon dan speaker untuk interaksi suara, kemudian microcontroller atau prosesor untuk memproses data dan mengendalikan AC atau pemanas, lalu layar LCD atau LED sebagai tampilan status, kemudian catu daya utama dan baterai cadangan, dan yang terakhir adalah modul AI atau koneksi ke cloud AI untuk pemrosesan ML. Itu adalah komponen utama dari termostat. Kemudian jelaskan proses dan operasi dari termostat atau pengendali pintar. Yang pertama, prosesnya sensor akan membaca suhu, kelembapan, dan waktu saat ini. Kemudian data akan dikirim ke cloud untuk dibandingkan dengan model suhu ideal berdasarkan lokasi dan data historis. Lalu, perangkat akan mengatur suhu berdasarkan rekomendasi AI atau preferensi pengguna. Lalu, jika pengguna memberikan perintah, sistem menyesuaikan secara langsung. Jika kita memerintah perangkat tersebut, sistem akan menyesuaikan langsung. Lalu, data baru terus dikumpulkan dan dikirim ke cloud untuk meningkatkan akurasi model melalui pembelajaran mesin. Lalu, diagram alur atau flowchart-nya. Gunakan diagram alur untuk menjelaskan bagaimana data dikumpulkan di dalam. Diagram alurnya adalah akan pertama-tama memulai dulu. Lalu sensor akan mengumpulkan data, suhu, dan kelembapan, dan juga waktu. Kemudian kirim data ke cloud melalui gateway rumah. Lalu AI atau ML cloud memproses data dan membandingkan dengan model. Kemudian
Selanjutnya adalah dapatkan hasil prediksi atau rekomendasi suhu ideal. Juga lalu kirim perintah kembali ke perangkat dan juga perangkat menyesuaikan suhu. Lalu simpan data ke log dan juga kirim untuk pelatihan ML dan juga selesai. Itu adalah flowchartnya atau alurnya, diagram alurnya. Kemudian gunakan diagram alur untuk menggambarkan operasi umum dari termostat atau pengendali pintar. Yang pertama ada mulai dulu, kemudian periksa apakah ada perintah dari pengguna. Jika ya, maka akan diterapkan perintah langsung. Jika tidak, sensor akan membaca suhu dan kelembapan. Lalu, jika ya, akan mengatur suhu. Dan jika tidak, akan mengirim data ke cloud. Lalu, ia akan mengatur suhu secara otomatis. Jika tidak, akan terima hasil dari AI. Kemudian, selanjutnya akan menyimpan data dan mempelajari pola baru. Dan yang terakhir adalah kemudian selesai. Kemudian ini ada pertanyaan refleksi. Komponen mana yang menyediakan otak untuk pembelajaran dan penyelesaian otomatis? Komputasi awan atau cloud computing itu dengan dukungan AI atau ML adalah otak utama untuk memproses data, belajar dari program, dan mengirimkan perintah cerdas ke perangkat. Yang kedua adalah, dapatkah kamu menyebutkan perangkat IoT lain yang dapat belajar seiring waktu dan meningkatkan kinerjanya? Itu ada smart speaker seperti Google Home dan juga ada robot vakum. Dan juga ada smart lighting system untuk menyesuaikan kecerahan secara otomatis. Kemudian ada smart refrigerator itu untuk menganalisis konsumsi makanan dan memberikan saran belanja. Lalu smartwatch atau fitness tracker untuk belajar dari pola tidur dan aktivitas pengguna. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.